Hingga Kamis kemarin, pemerintah masih membatasi penggunaan sejumlah aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Pembatasan berupa layanan unggah foto ataupun juga video. Kebijakan ini pemerintah lakukan demi mengantisipasi tersebarnya konten bohong alias hoax, serta konten-konten lain yang dianggap bisa memicu keresahan. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai perwakilan pemerintah merasa perlu menerapkan langkah ini lantaran untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis penyalahgunaan informasi elektronik. Otoritas Rei Republika in Rebus Moralibus, kewenangan negara dalam urusan moral. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur dan memelihara nilai-nilai moral dalam masyarakat yang mencakup pembuatan undang-undang yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moral yang diinginkan dan sesuai dengan etiket berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan para sivitas pemerhati hukum sekalian, sebelum melanjutkan perdebatan kita kali ini dengan mosi peran pemerintah dalam mengatur konten digital, pembatasan media sosial untuk melindungi moralitas publik, izinkanlah kami dari tim Immanuel Khan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Ivan Alvinia Salim, selaku pembicara pertama yang pada kesempatan kali ini berdiri pada tim Netra, dan juga rekan saya, Fiona Aprilia Arifin, selaku pembicara kedua yang berdiri pada Legal Standing Position Pro, serta Priska Tabita selaku pembicara ketiga yang berdiri pada Legal Standing Position Kontra. Demikianlah perkenalan dari kami. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pengertian dari konten digital adalah tentang penyebaran informasi melalui media elektronik termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik, penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dan pelanggaran privasi. Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan unsur penting dari suatu negara yang berlandaskan hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi. Kebebasan mengelola dan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Maka dari itu, semua orang berhak untuk menggunakan segala fungsi dan akses dari informasi, baik elektronik maupun non-elektronik yang tersedia dalam berbagai bentuk melalui media-media atau saluran yang sudah tersedia. Dewan Juri yang terhormat, dari dasar hukum tersebut, kita bisa melihat bahwa pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membatasi konten digital yang dianggap tidak sesuai dengan moralitas dan norma publik. Alasan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten yang berbahaya dan tidak sesuai dengan nilai budaya serta moral bangsa Indonesia. Namun, pembatasan-pembatasan akses internet dan media sosial ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi, yang dimana hak-hak tersebut merupakan hak fundamental bagi warga negara yang apabila dibatasi dapat memicu ketidakadilan yang besar bagi masyarakat. Pembatasan ini pun berpotensi terciptanya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, di mana pemerintah dapat mengkriminalisasi dan mengintervensi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat berdasarkan isu hukum yang mendasari mosi ini akan dipaparkan lebih lanjut terkait dasar hukum dan argumentasi, baik secara dasing maupun dasolen, oleh pembicara kedua dan ketiga yang berdiri pada legal standing posisinya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Dikutip oleh Kofi Annan, kebebasan berbicara adalah hak tetapi juga membawa tanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fiona Aprilia Arifin selaku pembicara kedua, sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Pertama-tama, penting bagi kita untuk memahami peran pemerintah dalam melindungi moralitas masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur konten digital termasuk media sosial demi menjaga moralitas publik. Tanpa regulasi yang ketat, konten yang bertentangan dengan nilai moral bangsa dan norma sosial dapat tersebar luas dan mempengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia didasarkan pada beberapa aturan hukum yang bertujuan menjaga hak orang lain serta ketertiban umum. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 menegaskan bahwa kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran konten yang melanggar
hukum, memicu kebencian, atau meresahkan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatasi akses terhadap konten yang dianggap melanggar hukum atau merusak ketertiban. Dewan Juri yang terhormat, pembatasan ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat harus menghormati hak orang lain dan tidak mengancam keamanan atau moral umum. Dengan demikian, meskipun kebebasan berekspresi dijamin, aturan ini memastikan kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak dan kepentingan masyarakat luas. Mengakses media sosial dapat dikatakan sebagai bagian dari hak atas kebebasan informasi. Hal ini berarti mengakses media sosial merupakan derogable right yang sepenuhnya dapat dibatasi oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, menurut We Are Social dan Hootsuite dalam laporan digital 2024, penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 79,5% dari total populasi. Dengan penetrasi yang sangat tinggi seperti ini, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap konten yang dapat merusak moral dan norma sosial. Oleh karena itu, pembatasan terhadap konten digital yang dianggap berbahaya seperti kekerasan pornografi dan ujaran kebencian adalah langkah yang penting untuk melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang membolehkan pembatasan hak untuk ketertiban umum termasuk menjaga moralitas dan norma budaya bangsa. Dalam UU ITE pada Pasal 40 Ayat 22A memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah memblokir situs yang memuat informasi-informasi tertentu. Kemudian pada Pasal 40 Ayat 2B UU ITE juga menegaskan bahwa dalam mencegah penyebaran konten-konten negatif atau konten yang dinilai melanggar aturan, pemerintah dapat saja memerintahkan para pihak penyelenggara informasi untuk melakukan pemutusan akses terhadap pelayanan akses informasi termasuk media sosial. Pasal 4 Ayat 1 ICCPR yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi hak asasi manusia termasuk hak akses informasi melalui internet atau media sosial dalam situasi darurat yang membahayakan kehidupan bangsa. Pembatasan ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa. Yang kedua, menetapkan keadaan darurat secara resmi oleh negara. Dewan Juri yang terhormat, kami mengerti bahwa pembatasan media sosial termasuk dapat menjadi momok bagi kebebasan berekspresi. Dengan demikian, kami juga memberikan solusi hukum seperti yang pertama, pengklasifikasian tindak pidana secara lebih terstruktur, misalnya yang melanggar kesusilaan, ketertiban, atau yang mengancam keamanan dapat memberikan panduan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diunggah di media sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi konten berbahaya atau ilegal yang memang harus diatur. Yang kedua, memberikan sanksi ringan terhadap teguran, take down, atau restoratif justice dapat menjadi pendekatan yang lebih humanis dan edukatif daripada hukum yang langsung bersifat pidana. Ini memberi kesempatan bagi individu untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa langsung terjerat masalah hukum yang berat. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk menentang atau melakukan banding terhadap sanksi yang dianggap tidak adil adalah langkah positif memastikan bahwa sanksi tidak diterapkan secara sewenang-wenang dan memberikan ruang bagi pembelaan terhadap kebebasan berekspresi. Yang keempat, klasifikasi tentang definisi benar, mengganggu, atau penghinaan dalam konteks media sosial akan mengurangi ketidakpastian hukum dan membantu pengguna memahami batasan unggahan mereka. Yang kelima, mengatur disinformasi dan perlindungan konsumen dalam konteks media sosial sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tidak merugikan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, saya dengan tegas menyetujui pemerintah dalam mengatur konten digital, pembatasan media sosial untuk melindungi moralitas publik. Terima kasih. Fiat Justitiar Ruat Caelum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Mencerminkan pentingnya pemerintah untuk memastikan keadilan terhadap hukum bahkan di dunia digital yang berkembang pesat. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Priska Tabita selaku pembicara ketiga menolak mosi perdebatan pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, moralitas adalah hal yang sangat subjektif. Apa yang dianggap tidak bermoral oleh sebagian orang bisa sangat berbeda dengan pandangan kelompok lain. Misalnya, dalam masyarakat yang plural dan penuh dengan keragaman budaya dan agama, standar moralitas yang diterima tidak akan pernah bisa seragam.
Pemerintah yang terlalu jauh masuk dalam pengaturan konten media sosial beresiko untuk mendikte nilai-nilai moral yang hanya berlaku bagi sebagian pihak, sementara mengabaikan kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pembatasan media sosial oleh pemerintah tidak hanya akan merugikan kebebasan individu, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan yang lebih besar bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dalam refleksi 23 tahun masa reformasi di Indonesia, kebebasan berekspresi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi bangsa, termasuk dalam kriminalisasi terhadap individu yang mengkritisi pemerintah di media digital, di mana hal ini bertentangan dengan MUSI pada hari ini. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 dan 28E ayat 1 dan 3 tentang perlindungan warga negara untuk mengutarakan pemikirannya, proses penegakan hukum terkait pasal-pasal UU ITE masih mengkriminalisasi warga yang menyuarakan kritik, terutama kritik-kritik yang bertujuan langsung kepada pemerintah. Pada kenyataannya, warga seharusnya mampu mengkritisi pemerintah tanpa harus takut dikriminalisasi. Oleh karena itu, jika pemerintah mengatur konten digital, maka hal ini akan mengancam hak individu untuk mengakses, mengungkapkan, dan menyebarluaskan informasi. Dewan Juri yang terhormat, penerapan peraturan pemerintah atau peraturan presiden merupakan salah satu contoh nyata dari potensi penyalahgunaan hak yang membatasi kebebasan individu dalam menggunakan media sosial atau platform digital untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, berdasarkan 28F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan dirinya. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil yang telah disurvei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Puslitbank Kompas, terdapat 36% responden yang merasa tidak bebas dalam menggunakan haknya untuk mengekspresikan dirinya di ruang digital. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen-argumen yang telah saya paparkan, saya ingin menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya mengatur konten digital secara langsung, karena hal ini berpotensi melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945 dan hak asasi manusia. Selain itu, regulasi yang berlebihan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan memperlambat inovasi. Peraturan presiden dan peraturan pemerintah seharusnya lebih berfokus pada pedoman umum mengenai keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Namun, tanggung jawab utama dalam memilah konten yang layak diterima terletak pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk membangun kesadaran ini, penting dilakukan sosialisasi tentang literasi digital, terutama di daerah 3T. Tertinggi, terdepan, dan terluar. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih bijak dalam memilih konten yang sesuai, sehingga peran pemerintah lebih pada mendukung pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kecakapan digital. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran kritis dalam memandang bahwa kebebasan berekspresi adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia. Para pembuat kebijakan atau pemerintah wajib memfasilitasi dan melindungi hak, sehingga publik dapat merasa bebas, percaya diri, dan aman saat menyuarakan pemikirannya, bukan malah membuat aturan dan kebijakan yang diiming-imingi untuk melindungi moralitas publik, tetapi malah membatasi kebebasan berekspresi manusia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya dengan tegas menolak mosi ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah dibangun oleh kedua rekan saya, pembicara kedua dan ketiga, izinkan saya menyimpulkan mosi perdebatan kali ini. Menilik dari legal standing position pro, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menyaring konten digital yang dipublikasi pada platform digital, seperti media sosial, dengan tujuan menjaga moralitas publik, terutama pada generasi muda di era modern ini. Menurut PBB melalui Declaration of Human Rights, hak kebebasan dalam berpendapat masuk ke dalam derogable rights, yang dimana pengaksesan media sosial pemenuhannya dapat dibatasi oleh pemerintah.
Pemerintah berhak untuk membatasi kebebasan dalam mengakses informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik atas dasar melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban dan kedamaian negara agar tidak melanggar hak-hak dan kepentingan masyarakat luas. Dengan berlandaskan koridor hukum yang sudah ditetapkan pada Kovenan Internasional dengan tujuan yang memiliki legitimasi dan dianggap sebagai hal yang benar-benar dibutuhkan untuk dilakukan. Sedangkan menilik dari argumentasi yang telah dipaparkan oleh legal standing position kontra, pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah mengancam dan melanggar hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu dalam menggunakan platform digital untuk menyuarakan kritiknya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah seharusnya bertitik fokus pada pengawasan kolaborasi-kolaborasi yang menciptakan penggunaan sosial media yang bebas dan aman bagi semua pihak. Misalnya memberikan pedoman dan kebijakan-kebijakan tentang keamanan siber dan perlindungan data pribadi yang dapat mendukung keamanan dan kebebasan berekspresi masyarakat, sehingga pemerintah dapat berperan aktif sebagai regulator yang sah dan adil dengan terciptanya media-media digital yang memenuhi standar hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, dengan begitu kami rasa cukup argumentasi yang telah kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.